Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Kak Jin, masih di Cermis, cerita mistis. Dalam episode kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari sahabat subscriber yang berjudul Istri Temanku yang Aneh. Sebelum saya lanjutkan, silakan di tombol like, komen, dan di subscribe supaya saya bisa membacakan cerita-cerita horor yang lebih seru dan lebih menantang untuk Anda. Baiklah, cerita ini berawal pada suatu malam aku menginap di rumah temanku yang bernama Rama. Rama adalah sahabat terbaikku, meski kadang suka berpikir mesum dan konyol. Ia masih lajang dan mengaku mirip Aldebaran. Aku menceritakan kejadian yang baru aku alami pada Rama. Awalnya ia tidak percaya dan menyangka kalau aku hanya mimpi dan menghayal punya dua istri. Setelah aku yakinkan, akhirnya ia percaya dan ia sedikit ketakutan. Serem banget sih. Lu sampai hubungan suami istri nggak? Terus yang mana yang paling enak? Bini lu yang asli apa bini lu yang palsu? Tanya sedikit konyol dan berbau mesum. Gile lu, dasar kuyak batu. Ya enggak lah, sampai hubungan suami istri, cuma pelukan sama cium kening aja, jawabku dengan sewot. Rama cekikian sambil memainkan kumis baplang yang katanya jadi pelet. Ada sesuatu yang aneh nggak dari makhluk yang merupai si Fatia? Tanya Rama menyebut nama istriku. Ada sob, sikapnya aneh. Biasanya si Fatia selalu manja dan sedikit centil, tapi saat itu ia sikapnya dingin dan pendiam. Iya, gue ingat. Bini gue kan punya tai lalat di dagu sebelah kiri, tapi saat itu aku tidak melihat tai lalatnya lagi. Sayangnya kamu gak ngelakuin hubungan suami istri sama makhluk yang menyerupai istrimu itu. Coba kalau kamu lakuin, bisa seru tuh jadinya, cerita horor plus dewasa. Aku sedikit tertawa dan mengerutkan dahiku. Oh, tidak semudah itu, Ferguson.
Masa gue orang yang soleh dan ganteng sengeri jamret katulistiwa ini sampai berbuat gitu sama makhluk jadi-jadian? Sahutku penuh percaya diri. Aroma tubuhnya juga beda wanginya, bau bunga melati gitu. Aku juga mencium wangi melati begitu menyengat saat kulihat ia sudah tidak ada di kamar lagi. Iya sob, itu tandanya ada makhluk tidak kasat mata lagi gangguan lu. Biasanya tanda dengan bau bunga melati, pandan, bau kabel gosong, bau anyir dan harum, bau singkong, bau darah, bau menyan sampai bau bangkai. Tapi kalau bau parfum cewek berarti lu lagi umpetin janda ke kamar. Ujarnya dengan ucapan yang agak konyol. Gue jadi takut pulang ke rumah sob, ucapku. Makanya kita harus berbanyak ibadah dan ramah, dan rumah kita harus sering kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tumben bahasa lu bener. Gue mau tidur sob, tidur di kamar lu aja. Lu tidur di luar aja. Gue takut tidur bareng lu nanti gue udah berkosa lagi sama lu. Tandanya Edian, parah lu. Gue normal kali. Gue udah nikah sih Fatia, padahal lu tergila-gila. Jadi gue bukannya gak mau naklukin dia, tapi gue ngalah demi sahabat terbaik gue lu. Waduh, ini kamar apa tempat sampah? Keluhku sambil rebahan di kasur. Beberapa saat aku memejamkan mata dan tiba-tiba tubuhku mengejang, sulit digerakkan. Terdengar seperti ada tiupan angin di telinga dan tidak bisa melepaskan diri. Ada bisikan-bisikan yang kudengar sangat menyeramkan dan sekuat tenaga aku berteriak, tapi tak bisa. Badanku semakin sulit digerakkan. Aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama surat-surat pendek dalam Al-Quran. Namun keadaan semakin memburuk. Sekuat tenaga aku melawan, tapi sia-sia. Aku berhasil membuka mata dan kulihat sosok bayangan hitam di atas kepalaku seperti sedang menindih tubuh dan wajahku. Aku terkena tindihan, erep-erep atau bahasa medisnya sleep paralysis. Aku terus berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Badanku lemas dan keringat membasahi sekujur tubuh. Bayangan itu terlihat jelas olehku. Entah halusinasi atau apalah. Allahu Akbar. Teriakku, aku terlepas dari fenomena aneh yang aku alami. Napasku ngos-ngosan. Badanku lemas. Aku mengambil air minum dan meminumnya. Rama terus tertawa melihat tingkahku. Gue pernah kayak gitu, tapi udah lama banget. Sekarang setiap mau tidur gue harus ambil air wudhu dan berdoa dulu. Kalau masih kena kayak gitu, gue ngaji. Lalu aku pun mengambil air wudhu dan membaca doa, lalu tertidur. Saat subuh aku terbangun, kulihat Rama tidur di sampingku. Ia ngorok-ngorok seperti kodok di sawah. Aku pulang ke rumah, mengambil sarung dan peci untuk sholat berjamaah di masjid. Aku kembali kaget mendengar suara seseorang yang berasal dari kamar mandi seperti sedang menangis. Aku paksakan memeriksa, tapi tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Astagfirullah.
apalagi sih yang mengganggu? Gumamku sambil berjalan ke masjid. Setelah sholat berjamaah, aku pulang ke rumah. Namun aku tidak berani masuk. Aku tertidur di teras rumah yang sejuk menurutku. Aku bergumam sendiri. Kalau ku pikir-pikir, hidupku ini sungguh bahagia. Aku punya istri yang manis, imut, mungil, dan baik, pilihanku sendiri, dan juga aku sudah punya rumah sendiri. Meski rumah minimalis dan kadang berbau mistis. Aku ketiduran di teras rumah sampai pagi hingga istriku pulang. Sayang, kok tidur di luar? Tanya Fatia kepadaku. Iya sayang, setelah sholat subuh, ayah ketiduran sambil nungguin mama. Semenjak nikah dengan Fatia, aku memanggilnya mama dan selalu pakai kata sayang. Fatia akan marah kalau aku bicara tidak memakai kata-kata sayang. Fatia pun memanggilku ayah. Si ayah kangen ya, kangen sama mama apa kangen sama manunya? Kangen sama dua-duanya sayang, balasku sambil memegang kedua pipinya. Ayah baru ditinggal semalam aja udah kangen. Iyalah, kalau gak ada mama rasanya ayah kesepian dan sedih. Kangen banget sama mama yang cantik dan imut. Masa? Jawabnya sambil masang wajah manis. Aku memeriksa tahi lalat di dagu dan di dadanya saat kami masuk ke dalam rumah. Ternyata benar itu istriku asli. Ngapain sih pagi-pagi udah periksa tahi lalat mama? Sampai buka-buka kancing segala. Satu lagi sayang, ayah ingin lihat tahi lalat mama yang di situ. Ucapku bersemangat sambil menunjuk ke bawah perutnya. Ide, aneh banget sikap ayah, baru tinggal semalaman udah ngaco. Bukan saya ingin memastikan ini istriku apa bukan. Bilang aja sih kalau mau pengen pakai alasan memastikan segala. Ternyata benar itu adalah istriku. Udahlah, mama mau mandi. Istriku langsung bergegas menuju ke kamar mandi. Setelah Fatia mandi, ia berjalan masuk ke kamar. Mama mau ganti baju, jangan ngintip ya. Ayah, kok kamar kita wangi bunga melati? Tanyanya setelah ganti baju. Seketika bulu kuduku berdiri dan aku memeluk istriku. Istriku kebingungan dengan sikapku. Kenapa ya? Kata mama, wangi bunga melati. Ayah jadi merinding. Penakut ledeknya. Spray di kamar sama sarung bantal guling nanti dicuci aja. Barusan 2 hari lalu mama mencucinya. Cuci lagi aja sayang, kan kemarin bekas kita pakai tempur sampai belejetan kemana-mana. Ngaco kamu. Saat malam, aku mengantar istriku ke minimarket untuk membeli keperluan keluarga saat pulang. Sekitar jam 9 malam. Di jalan yang kami lewati, istriku berteriak dan menangis saat aku bonceng di motorku. Kenapa sayang? Kenapa? Ayo cepat pulang. Astagfirullah. Ia memelukku dari belakang. Aku mengendarai motor dengan cepat. Istriku berteriak. Saat itu motor melewati jalan yang di samping kirinya ada sebuah kebun yang agak jauh dari rumah penduduk. Tenang sayang, kenapa sayang? Tanyaku sambil melulai rambut dan yang tertutup jilbabnya. Setelah sampai di rumah, istriku berkata bahwa ia melihat anak kecil yang wajahnya serem dan pucat lagi duduk di pagar tembok kebun samping jalan yang kita lewati. Mama juga melihat sesuatu yang putih tertabrak oleh motor kita. Aku memeluk, menyuruhnya beristighfar. Aku tidak melihat apa-apa istriku dan tidak melihat sesuatu yang aku tabrak. Mending kita ngaji malam ini, kita tahajud sayang untuk menenangkan diri kita. Saat istriku setuju, ia terus memelukku dengan posisi kami duduk di sofa. Aku ingat
Ternyata jalan yang kami lewati tadi adalah tempat yang dulunya lumayan serem, tapi kini sudah menjadi kebun semenjak dibeli oleh Juragan Tono. Kakekku pernah bercerita bahwa dulu di pinggir jalan itu ia pernah melihat pasar malam yang aneh saat jam 12 malam. Waktu itu kakek sehabis kerja sekitar 1 bulan di kota menjadi pemborong bangunan. Ia pulang mengendarai motornya dan keadaannya saat itu sangat gerimis. Kakek merasa aneh melihat tempat itu berubah menjadi pasar malam yang ramai. Untungnya ada seseorang yang melarangnya untuk berlama-lama di situ dan menyuruh kakek cepat pulang dan jangan makan makanan apapun dari situ. Entah siapa yang nyuruh pulang, besok paginya kakek kembali ke tempat itu dan tidak melihat adanya pasar malam. Bahkan bekas-bekasnya pun tidak ada. Tempat itu hanya hutan yang penuh dengan rumput liar dan ilalang. Juragan Tono pun yang menikah dengan adik sepupuku bercerita bahwa di tempat itu ia pernah didatangi oleh seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan menyuruh Juragan Tono pulang. Saat itu waktu mendekati maghrib dan Juragan Tono yang pemberani dan sedikit jawara sedang melihat-lihat kebunnya sambil membawa bedil untuk menembak babi yang sering berusak kebunnya. Juragan itu pun pulang dengan kepala pusing dan ia terjatuh sakit seperti kesambet sampai ia diobati oleh seorang ustaz. Aku semakin serem dan bulu kuduku semakin merinding mengingat cerita seremnya tempat itu. Menurut mitos, konon katanya tempat itu adalah tempat pemujaan para petapa meninggal zaman penjajahan Belanda. Kemudian sang istri bertanya, aku ngelamun. Bu Wati tetangga kita pernah bercerita, katanya dia pernah melihat mama malam-malam duduk sendirian di belakang rumah. Saat Bu Wati nanya, katanya mama diam aja, padahal mama tidak pernah merasa duduk sendirian di belakang rumah. Dan ditanya sama Bu Wati saat itu, aneh banget cerita Bu Wati. Anaknya Bu Wati yang kecil juga pernah teriak sambil menangis, katanya melihat perempuan serem di jendela rumah kita saat maghrib. Aku semakin heran dan serem dengan keadaan rumahku. Ternyata tetangga pun pernah melihat sosok yang menyerupai istriku. Aku terus beristighfar dan berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Istriku masih duduk sambil memeluk, menyandarkan kepalanya di dadaku. Aku mengelus rambut dan pipinya. Aku teringat pesan Ustadz Ilham, katanya rumah harus selalu dipakai untuk beribadah, berzikir, mengaji dan sering dikerjakan sholat-sholat malam. Di samping ibadah itu yang berpahala juga bisa membuat keadaan rumah menjadi tentram dan tenang, jauh dari gangguan makhluk jahil. Ustadz tampan itu juga menyuruhku supaya dawam wudu. Aku mengajak istriku mengaji Al-Quran dan juga mengajak istriku sholat tahajud sekitar jam 2 dini hari. Istriku menyetujui dan kami berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dan cerita pun berakhir. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga cerita yang saya sampaikan bisa menjadi informasi, bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat subscriber semuanya, dan tetap kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di dunia ini, apapun alam gaib ataupun alam-alam lain, kita tetap percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak cerita-cerita cermis, cerita mistis. Ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.